dari kelompok 9, kali ini kami ingin berbagi sesuatu yang sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang bahaya korupsi dan bagaimana kita sebagai pelajar bisa ikut untuk mencegahnya. Korupsi adalah musuh bersama bagi kita. Korupsi dapat membuat masa depan rusak dan rakyat sesat. Nah, kali ini kami akan membahas korupsi dari berbagai sudut pandang, yaitu Pancasila, ekonomi, sejarah, dan agama. Sebagai pelajar Pancasila, kita pasti belajar untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Korupsi jelas bertentangan dengan itu semua. Apalagi jika kita lihat di sila kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi jelas mengkhianati sila-sila itu. Maka dari itu, pentingnya untuk menanam pendidikan anti korupsi sejak dini, karena dengan tanggung jawab dan jujur. Karena dengan itu kami menjadi sebuah solusi, bukan menjadi sebuah masalah. Dalam agama Islam, korupsi dianggap sebagai pengkhianat. Dalam agama lain seperti Kristen, korupsi dianggap sebagai melanggar etos kerja jujur. Dalam agama Buddha, korupsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar 8 Pancasila Buddhis. Nah, semua agama pasti mengajarkan kita mengenai larangan mencuri dan membohong. Korupsi adalah bentuk pencurian yang menyengsarakan bagi banyak orang. Sebagai pelajar yang beriman, kita harus menjaga hati nurani dan menjauhi diri dari segala bentuk kecurangan yang ada. Karena pada akhirnya, keberhasilan yang sejati datang dari usaha yang jujur dan doa yang tulus. Jika kita lihat ke belakang, korupsi sudah ada sejak zaman kolonial, di mana pejabat-pejabat dulu menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, korupsi masih menjadi masalah yang sangat besar. Bahkan, pejabat tinggi negeri masih terlibat dengan korupsi besar yang dapat merugikan rakyat. Ini adalah pelajaran sejarah yang kita ingat agar tidak terulang di masa depan. Kerugian negara akibat korupsi yaitu bagi masyarakat dan rakyat, yaitu memperburuk layanan publik dan infrastruktur, dan membuat masyarakat lebih miskin dan kesenjangan sosial, dan mengurangi dana pembangunan, pendidikan, dan yang lain-lain. Nah, dalam jangka panjang dapat membuat menurunnya investasi asing dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi ekonomi, korupsi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Dana pembangunan yang seharusnya untuk rakyat malah dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya, banyak orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan, fasilitas umum terbengkalai, tunjangan sosial makin melebar. Ini semua akibat mereka yang tidak bertanggung jawab. Sebagai pelajar, kita punya peran penting untuk memberantas korupsi, mulai dari hal kecil seperti jujur dalam ujian dan tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Jika jujur dan bertanggung jawab akan membentuk karakter yang baik dan yang kuat. Inilah yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moral. Kita harus menjadi generasi untuk berkata tidak pada korupsi. Mari kita tanamkan semangat ini dalam hati kita semua, karena pelajar yang jujur adalah harapan masa depan bangsa.